Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-100 dan 101 dari surat Ali Imran. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jika kalian mentaati sekelompok dari orang-orang ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kufur. Wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan di antara kalian ada utusan Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, sungguh ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya mentaati ahli kitab atau sekelompok ahli kitab, karena mereka akan mengembalikan kita kufur setelah beriman, ya. Dan inilah yang menjadi harapan dan propaganda dari orang-orang ahli kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad, baik Yahudi maupun Nasara, hingga engkau mengikuti agama mereka.
Sampai kapanpun ahli kitab menginginkan kita untuk mengikuti mereka, itu artinya akan kembali kufur setelah kita beriman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa selayaknya orang yang telah dibacakan ayat-ayat Allah dan juga ada di antara mereka utusan Allah, sepatutnya mereka tidak kufur. Bagaimana mungkin bisa kufur ketika dibacakan kepada suatu kaum ayat Allah dan ada utusan Allah di antara mereka? Meskipun bukan berarti kalau tidak ada utusan Allah di sekitar kita dan tidak dibacakan langsung ayat Allah kepada kita, kita boleh kufur, tidak. Namun lebih tidak pantas lagi suatu kaum itu kufur ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri utusan Allah yang menjelaskan ayat-ayatnya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka ialah yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan lamma aqamal hujaja ala ahli kitab, tatkala Allah menegakkan hujjah pada ahli kitab, wa wabbakhahum bi kufrihim wa inadihim, dan Allah cela mereka dengan kekufuran dan penentangan mereka. Hadzara ibadahul mu'minin, maka Allah peringatkan juga kepada hamba-hambanya yang beriman, anil ightirari bihim, agar tidak tertipu yaitu dari mereka. Allah peringatkan dari tertipu terhadap mereka. Wa bayyana lahum, dan Allah juga menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang beriman, anna hadzal fariqa minhum, bahwasanya di antara kelompok mereka ini harisuna ala idrarikum, sangat semangat untuk membahayakan kalian, waradikum ilal kufri ba'dal iman, sangat semangat untuk mengembalikan kalian menjadi kufur setelah beriman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah menjelaskan hujjah-hujjah kepada ahli kitab tentang kekufuran mereka, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka nanti di hari kiamat untuk mengingkari perbuatan mereka. Mereka tidak bisa mengaku bahwa belum diutus seorang rasul kepada mereka, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang nyata. Demikian pula Allah sudah mencela mereka dengan berbagai macam celaan atas kedurhakaan mereka. Maka sekarang giliran Allah peringatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai mengikuti jejak langkah mereka, karena mereka orang-orang yang senantiasa ingin agar kita kembali kufur setelah beriman, ya, karena sudah pupus yaitu harapan keimanan bagi mereka, ya. Mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, apakah engkau peringatkan mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman, menunjukkan mereka tidak akan meninggalkan agama mereka. Maka orang-orang yang beriman jangan tertipu dengan mereka. Kemudian walakin walillahil hamdu, akan tetapi segala puji hanya milik Allah. Antum, kalian, ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, ba'dama mannallahu alaikum biddin, setelah Allah berikan anugerah kepada kalian dengan agama,
wa ra'aitum ayatihi wa mahasinahu wa manaqibahu wa fadailahu, dan kalian melihat ayat-ayat Allah, kebaikan-kebaikannya. Mahasin wa manaqib itu maknanya sama ya, kebaikan-kebaikannya. Wa fadailahu, dan keutamaan-keutamaannya. Wa fikum Rasulullah, dan di antara kalian juga ada Rasulullah. Alladzi arsyadakum ila jami'i masalihikum, yang telah memberikan petunjuk atau mengarahkan kalian pada seluruh kemaslahatan kalian, seluruh hal-hal yang mendatangkan maslahat bagi kalian. Wa'tasamtum billahi, dan kalian berpegang teguh dengan Allah, wa bihablihi, dan dengan agama dan dengan tali Allah, alladzi huwa dinu, yaitu agamanya. Yastahilu an yaruddukum an dinikum, maka mustahil mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian. Li'anna ad-din alladzi buniya ala hadhihi al-usuli, karena agama yang dibangun di atas prinsip-prinsip ini, wadda'aimi tsabidatil asasil musyarraqatil anwar, dan dibangun di atas tonggak yang kokoh, pondasi yang terang dan bercahaya, lagi bercahaya. Tanjazibu ilaihil afidah, ini menjadi hati itu tertarik, menjadikan hati itu terseret ya. Wa ya'khudhu bi jami'il qulub, yang menjadikan yaitu mengumpulkan atau menyatukan hati-hati. Wa yusilul ibada ila ajalli ghayatin, dan ini bisa mengantarkan hamba pada tujuan yang paling mulia, wa afdali matlubin, dan bisa menyampaikan pada keinginan yang paling utama. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagaimana cara agar kita tidak kembali kepada kekufuran? Karena upaya ahli kitab sangat luar biasa dari dulu sampai sekarang. Mereka melakukan berbagai macam program propaganda agar kita mengikuti mereka dan meninggalkan agama kita. Maka jawabannya adalah berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat yang berikutnya nanti akan ditegaskan ya. Jadi di antara cara agar kita tidak terpengaruh dengan ahli kitab adalah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan berpegang teguh dengan tali Allah, inilah yang menjadikan hati kita terseret di dalam keimanan, yang menjadikan hati kita bersatu di atas kebenaran ya, dan yang akan menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meraih segala hal yang utama, segala hal yang mulia, dan tentu saja yang paling akhir tujuan utama hamba-hamba Allah adalah surga ya. Jadi kalau kita mengikuti ahli kitab, kita akan kembali kepada kekufuran dan justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun seandainya kita berpegang dengan tali Allah, maka kita akan mendapatkan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Wa may ya'tasim billah, dan siapa yang i'tasama billah ya, berpegang teguh, al-i'tisam ya, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, ay yatawakkalu alaihi, yang dimaksud berpegang teguh adalah bertawakal kepadanya, wa yahtami bihimahu, dan berlindung dengan perlindungan Allah ya, bertawakal dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Wa hadza fihi al-hassu 'ala al-i'tisami
bihi, dan ini merupakan anjuran untuk berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan Allah yaitu berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu agama Allah, dengan cara bertawakal kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Wa annahu sabilu ila salamati wal hidayah, karena berpegang teguh dengan tali Allah inilah cara untuk meraih keselamatan dan petunjuk. Untuk meraih keselamatan dan petunjuk. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi dua ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahayanya ahli kitab. Upaya mereka sangat luar biasa untuk mengembalikan kita kepada kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita setelah Islam agar istiqamah, agar tidak terpengaruh, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah. Ya. Ini menunjukkan kalau kita lalai dari berpegang teguh dengan tali Allah. Setelah kita Islam tapi kita tidak berusaha untuk berpegang teguh dengan agama Allah, maka ikatan agama ini akan pudar, dan ini yang bisa menjadikan kita kembali kufur. Jadi nikmat iman itu harus dijaga dengan apa? Senantiasa ya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Islam hanya sesaat namun setelah itu kembali kepada kekufuran, naudzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya kita lanjut pada ayat yang berikutnya, ayat 102 sampai 105. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab masih ditujukan kepada orang-orang yang beriman.
Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian dalam keadaan Islam, ya, yang maknanya adalah berserah diri kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, yaitu seluruh kalian hendaknya berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian saling berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da'ah, ketika kalian saling bermusuh-musuhan, ya, dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah persatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulunya juga kalian berada di tepi jurang neraka, ya. Fa anqadzakum minha, maka Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat hidayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang menyeru pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk, penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, dan khitab ini ditujukan kepada orang yang beriman. Maka di antara faedahnya, orang yang beriman harus siap diperintah dan dilarang. Dan inilah bentuk Islam itu sendiri, berserah diri kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siap untuk senantiasa diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan siap untuk senantiasa menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beberapa perkara, di antaranya bertakwa. Ini yang paling utama. Sebelum Allah perintahkan hal-hal yang lainnya, Allah perintahkan untuk bertakwa. Dan perintah untuk bertakwa ini betul-betul ditekankan sampai mati. Bahkan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan beriman atau Islam, ya, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini menunjukkan akan perintah untuk istiqamah, ya. Setelah bertakwa, jaga ketakwaan itu dengan berserah diri kepada Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dan sebaliknya jangan berpecah belah, jangan berselisih, ya. Karena apa? Dahulu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita berselisih. Allah subhanahu wa ta'ala dahulu membiarkan kita berselisih. Di masa jahiliyah banyak terjadi perselisihan, ya, banyak terjadi perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan. Bahkan dalam masalah sepele tidak jarang terjadi pertumpahan darah antar kabilah. Maka berpecah belah
itu sudah pernah terjadi di antara orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya, turunkan kitabnya, lalu bersatulah mereka. Ya, bersatulah mereka. Fa'allafa baina qulubikum, setelah dulunya kalian berselisih, maka Allah satukan, Allah persatukan hati-hati kalian dengan nikmatnya. Demikian pula Allah ingatkan, dulu kalian hampir saja masuk ke dalam tepi jurang neraka, hampir kalian terperosok di tepi jurang neraka. Fa'anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dengan Islam itu, dengan iman itu. Ya. Maka Allah menjelaskan ayat-ayat ini bagi kalian agar kalian mendapat petunjuk. Demikian pula Allah perintahkan, di antara orang yang beriman harus ada yang berdakwah. Ya, tidak semua, tapi harus ada sebagian. Wal takun minkum, hendaknya ada minkum di antara kalian, tidak semua, yaitu orang-orang yang memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Harus ada di antara umat ini yang berdakwah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan Allah ulang lagi larangan, jangan berpecah belah. Ya, jangan berpecah belah dan berselisih setelah datang keterangan kepada mereka. Dan ini sekaligus menguatkan ayat sebelumnya, ya, yaitu tidak pantas bagi kalian untuk kufur setelah dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan diutus kepada kalian Rasulullah. Ya. Jadi tidak patut setelah kalian mendapatkan petunjuk kalian berselisih, ya, berpecah belah. Ya, berpecah belah itu identik dengan orang-orang kafir yang mereka tidak mendapatkan petunjuk, sehingga masing-masing merasa petunjuknya yang lebih benar. Sedangkan umat yang dipersatukan dengan syariat Allah, yang dipersatukan dengan kitab Allah, yang dipersatukan dengan utusan Allah, maka selayaknya tidak berpecah belah. Ya, namun kok terjadi perpecahan? Ya, karena mereka tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa mempersatukan kita. Tatkala kita memiliki pemikiran di kepala kita, lalu ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka mudah bagi kita untuk meninggalkannya, meninggalkan pemikiran kita. Beda dengan orang yang tidak menganggap Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama, tidak menjadikan itu sebagai hal yang bisa mempersatukan kita. Akibatnya ya ini, masing-masing mengeluarkan setiap apa yang ada di kepalanya. Ya, ada yang menolak takdir, ya, ada yang tidak menganggap iman itu menjadikan iman itu sebagian bisa hilang dan sebagiannya bisa kembali. Ya, artinya apa? Ada yang mengingkari keimanan itu bisa hilang, ya, dengan kekufuran dan juga dengan kemaksiatan. Seperti orang-orang Khawarij, ya, mereka menganggap iman itu bisa hilang dengan kemaksiatan. Jadi sekedar maksiat bisa kufur, bisa keluar dari iman. Dan sebagian menganggap iman itu aman saja, tidak akan hilang, ya, meskipun melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Ya, disinilah kita harus kembali kepada petunjuk Al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jangan kalian berselisih setelah datang
yaitu penjelasan kepada kalian, setelah datang petunjuk kepada kalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tetap berselisih setelah datang keterangan kepada mereka, ada adab yang besar yang akan menanti mereka. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah taala. Hadhil ayatu fiha hassullahi ibadahu al-mu'minin. Ayat ini di dalamnya terdapat hasullah, yaitu arahan Allah atau motivasi Allah, anjuran Allah, ibadahul mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman, an yaqumu bisyukri ni'amihil azimah, agar mereka bersyukur dengan nikmat-nikmatnya yang besar, bi an yattaquhu, yaitu dengan cara bertakwa kepadanya, haqqa taqwahu, dengan sebaik-baiknya atau dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Jadi di antara cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wa an yaqumu bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan juga agar mentaati Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya, mukhlisina lahu bidzalik, dengan mengikhlaskan diri kepadanya. Wa an yuqimu dinahum, Allah juga menganjurkan kepada hamba-hambanya agar mereka menegakkan agama mereka, wa yastamsiku bihablihi, berpegang teguh dengan talinya, alladzi awsalahu ilaihim, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengantarkan mereka kepadanya. Wa ja'alahu sababa bainahum, Allah jadikan agama Allah, tali Allah itu sebagai sebab di antara mereka, wa bainahu, dan Allah, wa huwa dinuhu wa kitabuh, yaitu agama dan kitabnya. Jadi kesimpulannya di sini al-mu'allif rahimahullah mentafsirkan hablullah itu dengan dinullah, ya, dan kitabullah. Tali Allah yang dimaksud adalah agama Allah dan kitabullah. Nah, inilah yang bisa mengantarkan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi sebab antara kita dengan Allah. Kemudian wal istima'u ala dzalik, an yaqumu bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi wal istima'i ala dzalik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkumpul bersatu atas yang demikian itu, wa adami tafarruqi, dan tidak berpecah belah, wa an yastadimu dzalika ilal mamat, dan agar mereka, yaitu hamba-hamba Allah, istidamah, yaitu konsisten, ya, dawam, terus menerus, istiqomah, ya, hingga apa? Hingga mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ancaman dari Allah SWT, ya, atau larangan dari Allah. Jangan kalian mati, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa dzakarahum ma hum alaihi, dan Allah juga memperingatkan mereka apa yang ada sebelumnya, qabla hadin nikmah, sebelum adanya nikmat ini. Tayyib, sebentar. Kalau kita baca dzakarahum berarti bisa juga hadhil ayatu fiha hasallahu ibadahu. Nah, ya, tidak ada masalah sebenarnya. Bisa hasullah ibadah, ya, apa namanya, isim, kemudian ibadahu maf'ul bih. Bisa juga hasallahu jumlah fi'liyah, hasallahu ibadahu, sebagaimana wa dzakarahum. Wa dzakarahum ma
hum alaihi qabla hadhi ni'mah, dan Allah juga mengingatkan hamba-hambanya mahum alaih, tentang kondisi mereka qabla hadhihi ni'mah, sebelum nikmat ini, yaitu nikmat Islam dan iman. Apa sebelumnya? Wa huwa annahum kanu a'daan, yaitu mereka dahulu saling bermusuhan, mutafarriqin, saling berpecah belah. Fajama'ahum bihadzal din, maka Allah mengumpulkan mereka dengan agama ini. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah persatukan mereka dengan hati-hati mereka. Allah persatukan hati-hati mereka. Wa ja'alahum ikhwanan, maka Allah jadikan mereka saling bersaudara. Wa kanu ala syafa hufratin minan nar, dan dahulu mereka juga berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhahum, maka Allah pun menyelamatkan mereka minasyaqa, dari sengsaraan. Wa nahaja bihim, dan Allah juga memberikan kepada mereka agar menempuh thariqas sa'adah, jalan kebahagiaan. Dan ini sekali lagi ada pada firman Allah SWT, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian saat dulu kalian bermusuhan, lalu Allah persatukan hati-hati kalian. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa bersatu itu nikmat dan berpecah belah itu azab. Makanya di antara hadis yang populer namun hadis ini tidak sahih adalah ikhtilaf min ummati rahmah, perselisihan di kalangan umatku itu rahmat. Ini bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Justru bersatu itu nikmat, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apa nikmatnya? Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ketika dulu kalian bermusuhan lalu Allah persatukan hati kalian. Nah, itu nikmatnya. Itu nikmatnya. Kemudian kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ila syukrillahi wa tamassuki bihablih, Allah menjelaskan ayat-ayat ini agar kalian mendapatkan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk bersyukur kepada Allah, petunjuk untuk wattamassuki bihablih, berpegang teguh dengan tali Allah, wa amrihim wa amruhum, ini waul ibtida, ini awal ini. Wa amarahum dan Allah perintahkan mereka bitatmimi hadhil halah, untuk menyempurnakan kondisi ini. Wasababul aqwa, dan sebab yang terbesar, alladzi yatamakkanuna bihi, yang memungkinkan bagi mereka min iqamati dinihim, untuk menegakkan agama mereka, bi an yatasadda minhum ta'ifatun, itu dengan adanya sebagian dari mereka, ta'ifatun, sekelompok, yahsulu fihal kifayah, yang dengan sekelompok inilah tercapai fiha, di dalam penegakan agama, iqamatuddin, al-kifayah, itu sudah cukup. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi di antara hal yang bisa menyempurnakan
kondisi kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah itu adanya sekelompok orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Allah larang kita untuk berpecah belah. Allah ingatkan kita untuk mengingat nikmat Allah, dulunya berpecah belah, sekarang bersatu. Ya. Nah, gimana atau apa caranya atau bagaimana caranya agar kita terus bisa konsisten istiqomah, tidak berpecah belah hingga mati? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kita adanya sebagian kelompok yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, jadi wa amarahum bitatmimi hadhil hala. Allah perintahkan untuk menyempurnakan kondisi ini agar kita selalu istiqomah, ya. Maka sebab terbesar yang memungkinkan bagi kita untuk selalu menegakkan agama kita yaitu adanya sebagian kelompok yang cukup untuk menjadikan kita menegakkan agama. Yad'una ilal khairi, dan kelompok ini, sebagian umat ini, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Wa huwa ad-din wa usuluh, dan kebaikan yang dimaksud adalah agama dan prinsip-prinsipnya. Wa furu'uhu wa syara'i'uhu, cabang-cabangnya dan syariat-syariatnya. Itu yang dimaksud dengan al-khair, seluruh urusan agama kita, mau yang prinsip, akidah, keyakinan, ataupun katakanlah cabang seperti syariat-syariatnya, ya, tentang muamalah, tentang ibadah, adab, akhlak. Maka akan ada sekelompok atau harus ada di antara umat ini sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan. Kebaikan dalam masalah akidah, kebaikan dalam masalah ibadah, kebaikan dalam masalah muamalah, kebaikan dalam masalah adab dan akhlak, ya. Harus ada yang menyeru kepada hal ini. Nah, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa itu al ma'ruf? Wa huwa ma 'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Jadi definisi ma'ruf menurut al-muallif rahimahullah adalah apa yang diketahui kebaikannya baik menurut syariat maupun menurut akal. Ini definisi yang sangat baik insyaallah. Jadi sesuatu yang ma'ruf sendiri dari arafa ya'rifu urfan, arifun ma'rufun, ya, itu tasrifnya. Arafa mengetahui, ya. Ma'ruf sesuatu yang diketahui. Diketahui apanya? Diketahui kebaikannya. Menurut siapa? Menurut akal dan menurut syariat. Berarti, ya, berarti kalau ada kebaikan menurut akal tetapi tidak menurut syariat, maka ini bukan hal yang ma'ruf, tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang ma'ruf. Lalu bagaimana dengan kebaikan yang ada menurut syariat tetapi menurut akal tidak baik? Nah, ini perlu dipertanyakan, akalnya siapa? Karena akal yang sehat maka tidak akan pernah bertentangan dengan syariat. Jadi kesimpulannya, hal yang ma'ruf itu akan senantiasa diakui oleh akal dan tentu saja didukung oleh syariat, ya. Nah, akan ada atau harus ada sekelompok orang yang mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar,
dan harus ada sekelompok orang di antara umat ini yang mencegah dari kemungkaran. Nah, kalau kemungkaran itu kebalikannya ma'ruf. Apa itu? Wa huwa ma urifa qubhuhu syar'an wa aqlan. Ya, sesuatu yang diketahui keburukannya baik menurut syariat atau akal. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita memakai definisi dari kata arafa. Perhatikan, al-ma'ruf urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Ma urifa itu ma'ruf. Sedangkan al-munkar juga pakai definisi dari kata arafa, ma urifa. Ya. Bedanya kalau ma'ruf urifa husnuhu, kalau munkar urifa qubhuhu. Ma'ruf sesuatu yang diketahui kebaikannya menurut akal dan syariat. Munkar sesuatu yang diketahui keburukannya menurut akal dan syariat. Nah, kalau kita mau pakai definisi sesuai dengan lafadz ayat, ma'ruf dari kata urifa, mungkar dari kata nakirah, ya, yaitu sesuatu yang diingkari atau angkara yungkiru. Mungkar mungkaron, ya, angkara yungkiru ingkaron, ya, mungkirun mungkarun, isim maf'ul dari angkara. Berarti apa? Sesuatu yang diingkari. Lawan dari diketahui adalah diingkari. Saya mengetahui, saya mengingkari. Nah, kalau kita pakai definisi, kalau kita mau mendefinisikan mungkar yang diambil dari asal kata itu sendiri, maka mungkin seperti ini definisinya, yaitu apa? Wal munkaru, ini dari saya ya, bukan dari al-mu'allif ya, tapi sekedar faedah. Wal munkaru ma unkira husnuhu, ya, ma unkira husnuhu aqlan wa syar'an. Jadi mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari kebaikannya. Apa artinya? Berarti tidak ada kebaikan di dalam hal tersebut. Ini hal yang mungkar, nggak ada baiknya ini. Menurut apa? Menurut akal dan syariat. Ya, menurut akal dan syariat. Ya, namun di sini al-mu'allif rahimahullah lebih memilih definisi ma'ruf dan mungkar pakai kata arafa. Ma'urifa husnuhu aqlan wa syar'an itu ma'ruf. Ma'urifa qubhuhu aqlan wa syar'an itu mungkar, ya. Wallahu alam, insyaallah tidak ada perbedaan mendasar dalam dua definisi, baik mungkar, ya, definisi mungkar baik pakai kata urifa atau ungkira, ya. Wallahu alam. Tinggal dibalik saja, kalau urifa berarti urifa qubhuhu, kalau ungkira husnuhu, ya, sesuatu yang diingkari kebaikannya menurut akal dan syariat. Nah, kesimpulannya mungkar itu sesuatu yang apa? Tidak ada kebaikan menurut syariat ataupun akal, ya. Sehingga kalau ada sesuatu yang dianggap tidak baik menurut akal sebagian orang tidak baik, tetapi menurut syariat baik, mungkar atau tidak ini? Menurut akal sebagian orang tidak baik, tapi ternyata menurut syariat baik, ini mungkar atau tidak? Tidak, bukan termasuk kemungkaran, ya, bukan termasuk kemungkaran, ya. Misalkan apa? Ada syariat jihad,
Menurut akal sebagian orang tidak baik ini. Kenapa? Akan ada jiwa yang terancam. Tapi justru menurut syariat dia adalah zirwatu sinamil Islam, puncak dari agama Islam. Nah, maka jihad bukan hal yang mungkar. Kenapa? Karena dia meskipun diingkari secara akal menurut sebagian akal orang, tapi dia tidak diingkari oleh syariat. Jadi mungkar betul-betul sesuatu yang diingkari oleh akal dan syariat tentang kebaikannya. Baik, kemudian wa ulaika humul muflihun. Kalau ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun, beruntung, yaitu al-mudrikuna, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan likulli matlubin, setiap apa yang diinginkan, an-najuna, dan orang-orang yang selamat min kulli marhubin, dari segala hal yang dibenci, yang ditakuti. Ya, itu makna al-muflih, orang yang mendapatkan al-falah, ya, yang sering diartikan dengan keberuntungan atau kemenangan, yaitu orang yang mendapatkan semua yang diinginkan dan yang terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Wa yadkhulu fi hadhihi at-ta'ifati ahlul ilmi wat ta'lim, dan masuk dalam kelompok ini adalah ahli ilmu wat ta'lim, dan ahli ta'lim, yaitu orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Mereka lah yang dimaksud dengan sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Al-mutasadduna lil khitabah, mereka yang bangkit atau muncul, nampak untuk berkhutbah, wa wa'din nas, menasihati manusia, umuman wa khususan, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum ya di mimbar-mimbar umum, khutbah Jumat, khutbah Id, taklim di masjid, ya, atau secara khusus memerintahkan secara personal, menasihati empat mata, misalkan mengumpulkan beberapa orang, ya, atau ngajar di kelas. Nah, seperti itu, ya, taklim privat misalkan dalam kebaikan, ya, maka mereka termasuk golongan ini, ya, baik umum maupun khusus. Wal muhtasibuna, dan orang-orang yang mengharap pahala, alladzina yaqumuna bi ilzamin nas, yang mereka bangkit untuk ilzamin nas, yaitu mewajibkan manusia, maksudnya menyeru manusia, bi iqamatis salawat, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wal qiyami bi syara'i'id din, untuk menegakkan syariat agama, wa yanhaunahum 'anil munkarat, dan melarang mereka dari kemungkaran. Ya, fa kullu man da'an nasa ila khairin, maka setiap orang yang menyeru manusia pada kebaikan, ala wajhil umum, baik secara umum, au ala wajhil khusus, atau secara khusus, au qama binasihatin amatin, atau bangkit untuk menasihati yang umum, au khasatin, atau yang khusus, fa innahu dakhilun fi hadhil ayatil karimah, maka ia masuk di dalam ayat yang mulia ini. Kesimpulannya, orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, dengan cara apapun, melalui media apapun, kepada siapapun, maka ia termasuk golongan ini. Tinggal sejauh mana atau sebanyak apa perannya, ya, sejauh mana manfaatnya. Semakin mendatangkan manfaat, maka semakin besar perannya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya.
Dan Nabi SAW berpesan, jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun. Selama kita berada di jalan dakwah, maka baik lingkup kecil maupun lingkup besar, baik kepada masyarakat umum atau khusus, baik kepada dewasa ataupun anak-anak, baik kepada orang-orang terpelajar atau orang-orang biasa, maka selama kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, kita masuk golongan ini, golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, ya. Summa, kemudian nahahum an suluki maslakil mutafarriqin, Allah melarang mereka, Allah menarang, yaitu orang-orang yang beriman untuk menempuh jalannya orang-orang yang berpecah belah. Alladzina ja'ahumuddin wal bayyinatu, yang telah datang kepada mereka agama dan penjelasan, al-mujibu liqiyamihim, yang mengharuskan mereka untuk menegakkannya, ya, bihi, ya, dengan agama itu, wajtima'ihim, dan mengharuskan mereka untuk berkumpul, ya. Fatafarraqu, tapi justru mereka berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, wasaru syi'an, bahkan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Walam yasdur dzalika an jahlin, dan itu tidak terjadi atau tidak timbul, ya, dari kebodohan, wa dhalalin, dan kesesatan. Wa inna ma sadara an ilmin wa qasdin, bahkan itu muncul dari ilmu dan tujuan, ya, atau maksud sayyi'in, yang buruk. Wa baqin min ba'dihim ala ba'din, dan kezaliman antara sebagian mereka atas yang lain, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang ketika sudah mendapatkan petunjuk, yang harusnya sudah bisa bersatu di atas petunjuk, justru mereka berpecah belah, yaitu kalangan ahli kitab. Allah turunkan kepada mereka Alkitab, namun mereka tidak bersatu di atas Alkitab. Mereka menyelisih Alkitab. Akhirnya mereka menjadi orang yang saling berselisih. Sebagian yang lain zalim kepada sebagian yang lain. Ya, jangan dikira ahli kitab itu mereka satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu satu, sedangkan sebenarnya hati mereka berselisih. Cuman mereka satu kata untuk menghadang kaum muslimin. Betul, mereka singkirkan perseteruan di antara mereka demi satu musuh, yaitu umat Islam. Namun siapa yang tahu ternyata di antara mereka itu saling berselisih, tidak ada kata sepakat, karena masing-masing, ya, mendahulukan egonya. Mereka tidak mau kembali kepada Alkitab yang telah diturunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jejak langkah mereka, ya. Nah, walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa ulaika lahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Thumma bayyana mata yakunu hadzal adzabul azim, kemudian Allah menjelaskan kapan terjadinya azab yang besar ini, wa yamussuhum hadzal adzabul alim, dan kapan azab yang pedih itu menyentuh mereka. Faqal, maka Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari di mana menjadi putih sebagian wajah dan menghitamlah sebagian wajah. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum agafartum ba'da imanikum, adapun orang-orang yang menghitam wajah mereka, maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah beriman?
fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa atas apa yang kalian dahulu kufuri. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang menjadi putih wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, maka karena rahmat Allah lah ya, dan mereka kekal di dalamnya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Yukhbiru ta'ala bitafawutil khalqi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala mengabarkan perbedaan keadaan makhluk pada hari kiamat. Makhluk itu tafawut ya, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Fis sa'adati wasyaqawah, di dalam kebahagiaan dan kesengsaraan. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Wa annahu tabyaddu wujuhu ahli sa'adah, dan sesungguhnya menjadi putih wajah orang-orang yang bahagia. Siapakah mereka? Alladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wasaddaqu rusulah, yang membenarkan rasul-rasulnya, wamtasalu amrahu, menjalankan perintahnya, wajtanabu nahyahu, dan menjauhi larangannya. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala yudkhiluhumul jannat, akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Wa yafidu alaihim anwa'ul karamat, dan akan mengalir pada mereka berbagai macam al-karamat, kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini orang-orang yang bahagia, yang wajah mereka putih bersih. Wa taswadda wujuhu ahli syaqawa, dan di akhirat nanti juga ada wajah-wajah yang menghitam, yaitu orang-orang yang sengsara. Alladzina kadzdzabu rusulah, yaitu yang mendustakan utusan Allah. Wa asau amrahu, durhaka pada perintahnya. Wa farraqu dinahum syi'an, dan memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok. Wa annahum yuwabbahuna, dan mereka akan dicela. Ya, mereka dalam keadaan dicela. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan pada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah pantas kalian kufur setelah beriman? Ya, fa kaifa ikhtartumul kufra 'alal iman, bagaimana mungkin kalian lebih memilih kekufuran daripada iman? Ingat, mereka kaum ahli kitab yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, yang telah diutus kepada mereka para rasul, namun mereka mendustakannya, mereka mengingkarinya. Ya, inilah yang dimaksud mereka lebih memilih kufur. Mereka lebih memilih jalan yang mereka tempuh sendiri dibandingkan dengan petunjuk Allah SWT. Maka umat Islam jangan mengikuti jejak langkah mereka. Menunjukkan setiap ada umat yang keluar dari petunjuk kitab dan rasulnya, maka pasti berselisih. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkan umat Islam pun termasuk di antara mereka yang berselisih, yang berkelompok-kelompok. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bahkan umat Islam perselisihannya lebih banyak dibandingkan dengan umat sebelum mereka. Umat Yahudi disebutkan 71 golongan berpecah belah, umat Nasara 72 golongan berpecah belah, umat Islam 73 golongan. Ya. Nah ini, fakaifa ikhtartum al-kufra 'alal iman, bagaimana mungkin kalian lebih memilih kufur daripada iman? Maka Allah SWT katakan, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa itu dengan apa yang kalian kufuri. Ini menunjukkan ya salah kalian sendiri,
kalian yang memilih jalan kekufuran, maka rasakanlah nikmat atas jalan rasakanlah azab atas jalan yang kalian pilih sendiri. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sudah terangkan jalannya. Ketika orang memilih jalan yang salah dan akan mendapatkan balasan yang berat, maka tentu mereka harus mencela diri sendiri. Ya, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Maka dari itu, sebelum salah di dalam memilih jalan, maka sekali lagi pastikan yang kita pilih adalah jalan yang lurus, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan juga Rasulnya, yaitu sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan. Maka umat Islam jangan sampai mengikuti jejak langkah orang-orang ahli kitab yang tidak akan pernah ridho kita istiqomah di atas agamanya, selalu berusaha mengajak kita untuk kembali kepada kekufuran. Wal iyadu billah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ya, insyaallah pada Ramadan berarti ya, biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol, silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.